Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sukmawati, NIM 211061201213. Dosen pengampu Melivia Liantiva, SPD MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan bisnis plan makanan yaitu basreng supernya. Adapun latar belakang dari basreng supernya yaitu adalah makanan ringan atau biasa disebut dengan cemilan, yaitu produk makanan yang disukai oleh semua kalangan masyarakat dan berbagai usia. Cemilan yang sangat mudah dan dapat ditemukan di mana saja dapat dijadikan makanan alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi makanan. Sebab dalam perkembangan zaman dan tingkat kesibukan manusia yang terus meningkat, maka cemilan menjadi sangat cepat berkembang. Namun, dalam perkembangan zaman ini, masyarakat mulai berhati-hati dalam membeli makanan sebab banyak makanan yang sudah banyak mengandung bahan berbahaya. Namun, dalam perkembangan zaman ini, masyarakat mulai berhati-hati dalam membeli makanan sebab makanan banyak yang sudah mengandung bahan berbahaya. Karena itu, saya berwirausaha makanan yang aman dikonsumsi, higienis, dan murah. Basreng supernya adalah pilihan cemilan yang cocok dikonsumsi bagi pecinta makanan pedas. Sebagian makanan ringan, cemilan ini sangat bagus dan layak dikembangkan sebagai usaha yang menguntungkan. Potensi yang dihasilkan sangat layak sebab makanan ini di mana masyarakat sangat menyukai makanan pedas dan asin. Tujuan bisnis: 1. Menambahkan pengalaman dalam berwirausaha. 2. Menambahkan ilmu melalui berwirausaha. 3. Mewujudkan kemampuan dalam meningkat kualitas diri dalam berwirausaha. 4. Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Deskripsi produk atau jasa. Basreng berasal dari Sunda, yaitu bakso digoreng. Adalah cemilan khas Sunda yang berbuat dari olahan bakso yang diiris tipis maupun berbentuk stik, kemudian digoreng. Basreng dapat juga disajikan dengan taburan bumbu pedas. Para penjual basreng saat ini menyajikan basreng dengan tingkat kepedasan yang bervariasi. Selain variasi rasa, basreng juga dapat digoreng kering atau setengah matang. Jika digoreng kering akan terasa renyah seperti kerupuk, dan jika setengah matang akan terasa kenyal jika dikunyah. Kreativitas dan inovasi produk. Basreng membuatnya kreatif adalah dari segi olahannya, bahan baku yang berkualitas, dan dari segi pengemasan yang berbeda dari orang lain. Kemasannya memakai standing pouch dan toples bening. Adapun di sini aspek fungsi bisnis. 1. Aspek produksi. A. Bahan baku dan ketersediaan bahan. Bahan baku yang digunakan dalam usaha basreng adalah bakso dan cabai bubuk. Bahan baku utama pembuatan basreng adalah bakso. Bahan-bahan tersebut mudah didapatkan di pasaran. B. Pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku yang dilakukan adalah dengan melihat kualitas bakso dan cabai yang akan digunakan untuk membuat basreng. Kualitas yang baik sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk membuat produk basreng yang berkualitas. A. Aspek organisasi. A. SDM dan ketersediaan SDM. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang direncanakan oleh basreng supernya. 1. Nama usaha basreng supernya. 2. Jenis usaha makanan ringan. Alamat usaha Jalan Muradi, Desa Kota 2. Nama pemilik Dina Sukmawati. B. Partner untuk bekerja sama atau kemitraan. Partner untuk bekerja sama adalah saya akan meminta keluarga dan teman-teman untuk mempromosikan produk yang akan saya jual, sehingga banyak dikenal oleh orang banyak, dan saya sudah mempunyai reseller sebanyak 2 orang. 3. Perencanaan pemasaran bisnis. A. Target pasar, kalangan masyarakat sekitar dan luar lokasi produksi. B. Proyeksi permintaan dan proyeksi penawaran. 1. Permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli produk. Perkiraan pada permintaan basreng supernya adalah melakukan promosi dan ada harga diskon. 2. Penawaran. Penawaran basreng supernya adalah 1. Harga basreng dari 8.000 sampai dengan harga 10.000 per pieces. 2. Menawarkan tingkat kepedasan. Asumsi proyeksi permintaan dan penawaran. 1. Produk dibuat dengan bakso dan cabai yang berkualitas, tingkat kepedasan sesuai permintaan konsumen. 2. Harga. Untuk harga basreng mulai dari harga 8.000. 3. Promosi. Melakukan promosi di sosial media. D. Strategi pemasaran. Analisis SWOT. A. Kekuatan. Mempunyai pemasok basreng dari pasar, menjual produk yang higienis, terjamin, aman, dan unggul. Menjual produk yang cocok untuk semua kalangan masyarakat. Cita rasanya spesial dari cabai asli dan digiling dengan alat tradisional. B. Kelemahan. Memproduksi untuk kematangannya yang pas sangat sulit. Produk mudah ditiru. C. Peluang. Produk dijual dengan harga terjangkau.
Produk terdiri dari berbagai tingkat kepedasannya. D. Ancaman. Pesaing menjual produk dengan harga yang lebih murah. Pesaing menjual produk yang serupa. Pesaing menggunakan cara yang tidak sehat saat bersaing. Bauran pemasaran. A. Produk. Produk yang digunakan adalah produk yang berkualitas dan saya memproduksi sendiri. B. Biaya. Kita bisa mencantumkan harga supaya pembeli bisa tahu harganya. Promosi. Promosi dilakukan melalui media sosial dan juga pembeli yang sudah membeli yang mereview basreng. Distribusi. Saya mendistribusi di sekitaran kampus dan sekitar rumah. Segmentasi, target, positioning. A. Segmentasi. Produk berencana akan dipasarkan secara offline di pusat ramai, namun saat ini saya memasarkannya melalui sosial media, Instagram, WhatsApp, Facebook. A. Dari mulut ke mulut. Promosi produk saya ini merupakan yang paling sederhana, sebab tidak perlu memerlukan banyak biaya, hanya memberitahukan kepada keluarga, saudara, dan teman-teman untuk mempromosikannya. Dengan hal ini, produk saya akan mudah dikenal oleh masyarakat terdekat lebih dahulu. B. Promosi melalui sosial media. Promosi di sosial media adalah promosi yang mudah, hanya dengan handphone dan kuota untuk memposting foto produk ke media sosial, hingga dengan mudah dan otomatis dapat dilihat oleh semua pengguna media sosial. Promosi melalui sosial media sangat menguntungkan sebab hampir semua orang memiliki akun media sosial. B. Target. Saya ingin menjadikan semua kalangan masyarakat menyukai produk saya. Namun sepertinya namanya yaitu basreng supernya daun jeruk, maka target utama dari bisnis saya adalah pecinta pedas. Saya menyediakan menu gurih dan pedas yang standar agar kalangan dapat merasakan kenikmatan dari bisnis makanan basreng yang saya kelola. C. Positioning. Banyak pesaing dari usaha ini, namun di sini saya tidak kehilangan kreativitas, namun berpikir bagaimana caranya agar dapat menarik konsumen agar membeli produk saya, tanpa membuat pesaing lain merasakan tersaingi dan tidak senang dengan cara penjualan produk saya. Dengan membuat desain logo yang mudah diingat dan kemasan yang dibuat sesimpel mungkin, maka produk yang saya buat akan semakin digemari oleh para konsumennya. Analisis risiko bisnis. A. Risiko usaha. Dalam menjalankan kegiatan pembangunan usaha tentunya akan menghadapi beberapa risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha yang apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya. Risiko internal usaha. Dalam menjalankan usaha, setiap perusahaan memerlukan perangkat untuk mendukung jalannya usaha tersebut, diantaranya adalah sumber daya berupa modal dan personel yang handal sesuai dengan kebutuhan. Risiko eksternal usaha. Risiko buyer atau supplier. Dalam melakukan pemasaran hasil produksi, perusahaan harus lebih berkonsentrasi kepada kualitas layanan dan selalu melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas kepada pelanggan yang menjadi pelanggan perusahaan. Risiko perekonomian. Faktor risiko yang dari luar kegiatan usaha disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik baik lokal, nasional maupun internasional. Dapat berakibat kurang baik terhadap dunia usaha pada umumnya. Memburuknya kondisi perekonomian akan dapat mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Di samping kondisi ekonomi makro juga cukup berpengaruh terhadap volume kegiatan usaha. Itulah presentasi dari saya, bisnis plan basreng supernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembuatan basreng supernya. Baiklah, pertama-tama kita iriskan bakso terlebih dahulu. Kita potong seperti stik. Lakukan sampai selesai dan kita iriskan tipis-tipis supaya matangnya merata. Lalu setelah mengiriskan bakso semuanya, kita lanjut mempersiapkan bumbu-bumbunya. Bumbunya di sini adalah bawang putih, kencur, dan daun jeruk. Bawang putih kita iris-iris tipis-tipis dan kencur juga begitu. Kita kupas kulitnya terlebih dahulu. Setelah itu kita untuk mengambil tulang tengah bagian daun jeruknya sampai selesai. Setelah itu lalu kita iris tipis-tipis kencur dan bawang putihnya.
lakukan sampai selesai dan kita lanjut untuk proses menggorengnya. Kita nyalakan api dan masukkan minyak goreng yang kemasan. Setelah itu, setelah hangat minyaknya, lalu kita gorengkan terlebih dahulu dikit demi sedikit. Agak kecoklatan, lalu kita angkat baksonya, lalu kita lakukan secara sama sampai selesai. Setelah selesai, lalu kita menggorengkan bawang putih dan kencur terlebih dahulu sampai warnanya kecoklatan. Setelah matang, kita tiriskan terlebih dahulu. Setelah itu, kita lanjut menggorengkan kencurnya. Setelah itu, kita siapkan cabai, bumbu-bumbunya. Setelah itu, kita goreng daun jeruknya. Setelah menggoreng daun jeruknya, setelah itu kita haluskan bumbu-bumbunya semuanya, lalu kita masukkan ke dalam cabai yang sudah kita siapkan tadi, lalu kita kasih minyak. Setelah itu lalu kita adukkan sama basrengnya, diaduk sampai merata. Setelah itu kita aduk sampai merata, lalu kita kemaskan dengan standing pot.